warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul masyayikh al-kurama wa jami'il hadirin al-'izza'il ahibba rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana jami'an minal muttaqin. Ahiba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah bimithli hadhihi al-ayyam at-tayyibah al-mubarakah min shahr Shawwal, la ansa an uhanni'akum jami'an bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. Ya Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu 'amin wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para masyayikh, para alim ulama yang sama kita cintai, dan semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus sahibul bait, itu keluarga besar Sayyidil Walid Al-Habib Zaid bin Muhsin bin Salim Al-Attas, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Al-Habib Zaid beserta keluarga, beserta istri Syarifah Fatmah binti Husul Attas, begitu juga semua putra putri, menantu, anak, cucu, semoga senantiasa semuanya dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi jalan hidupnya, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala kesulitannya, dilapangkan segala kesempitannya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, hari ini merupakan hari yang betul-betul merupakan yaumul farah buat kita semua. Hari yang penuh kebahagiaan. Di sini kita berkumpul untuk mengikuti acara haud, yaitu Al-Habib Al-Maghfurlah Al-Habib Muhsin bin Salim Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sekaligus juga mengikuti acara khitanan, itu putra daripada Habib Hamid bin Zaid Attas yang bernama Sayyid Abu Bakar, sekaligus juga untuk milad, hari milad daripada Habib Zaid yang ke-84. Semoga Allah berkahi usianya, Allah berkahi umurnya, Allah jadikan beliau sebagai hamba yang disayang oleh Allah dan masukkan kelak ke dalam surganya bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini ya ikhwan, kalau tadi Habib Muhsin bercerita tentang respon Habib Hanif berkaitan dengan acara khitanan yang luar biasa ini ya ikhwan, kalau saya melihat memang acara khitanan seperti ini sangat perlu sebagai syiar, sangat perlu sebagai syiar. Dulu waktu kami masih kecil, ya begini di Jakarta, di mana-mana kalau ada anak kecil dikhitankan seperti ini ya Pak. Dibacakan maulid, undang orang, ajak makan saudara. Nah, karena manfaatnya banyak. Satu, untuk menumbuhkan silaturahim dalam rangka memperkuat hubungan di antara kita.
sekaligus juga untuk apa? Untuk memberi motivasi kepada anak yang dihitan ya Pak, dan kepada anak-anak lain supaya juga semangat dihitan. Jadi dulu itu waktu kami masih kecil, kalau mau dihitan itu anak kecil girang, senang, berebut. Karena mereka pikir apa? Ini bakal ada tamu, bakal ada acara, bakal diarak. Tapi anak kecil sekarang banyak mau dihitan pada lari ya. Jadi perlu kita tumbuhkan lagi keberanian mereka. Jadi kalau mereka itu ada izharul farah wal bahjah pada saat kita melaksanakan khitanan semacam ini, itu bisa memberi motivasi kepada anak-anak yang lain untuk semangat agar mereka semua mau dihitan. Karena khitan ini tidak lain dan tidak bukan sebagaimana disabdakan oleh Nabi, al-fitrah khamsun, sudah bahwa fitrah daripada keislaman itu ada 5 perkara. Salah satunya adalah al-khitan. Salah satunya adalah khitan. Maka itu di sini saudara, anak kecil memang belum wajib dihitan, tapi orang tuanya wajib menghitan anaknya saudara. Anak kecil memang belum mukallaf, dia tidak wajib untuk melaksanakan syariat kita, akan tetapi orang tuanya wajib menghitankan anaknya saudara. Kenapa sedemikian rupa? Karena memang di dalam khitan ini yang pertama, imtithal, ini merupakan pelaksanaan daripada perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, kalau dia sudah merupakan pelaksanaan dari perintah Allah dan Rasulnya, tentu akan membuahkan pahala dan keberkahan. Yang ketiga, khitan ini juga merupakan salah satu cara menjaga kebersihan anak-anak kita saudara. Yang keempat, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Dan luar biasa yang ada dalam syariat khitan ini. Makanya sekarang jangan kaget berapa banyak orang-orang di luar Islam, di Amerika Serikat, di Australia, di Eropa saudara, berlomba-lomba untuk menghitan anak-anak laki mereka saudara. Kenapa? Setelah mereka selidiki, setelah mereka pelajari saudara, nilai kebersihan dan nilai kesehatan yang ada di balik khitan tersebut saudara. Subhanallah, orang-orang kafir ikut berlomba-lomba untuk menghitankan anak-anak mereka saudara. Sementara kita umat Islam tentu saja menghitankan anak kita yang pertama dan yang utama bukan hanya soal kebersihan dan kesehatan, tapi itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, kita laksanakan syariat tersebut saudara, sehingga yaitu menyebabkan kita mendapatkan pahala berkah sekaligus juga mendapatkan kebersihan dan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada tidak kalah pentingnya bicara soal khitan ibadah. Khitan sudah ada apa di balik khitan untuk anak-anak kaum muslimin? Sejak kecil mereka dihitankan saudara. Tidak lain dan tidak bukan merupakan pendidikan dini tentang arti sebuah pengorbanan saudara. Bagaimana tidak, anak-anak kita yang belum ngerti apa-apa, masih kecil saudara, begitu dihitan ada bagian yang dipotong uang saudara. Begitu dihitan ada darah yang tertumpah saudara. Begitu dihitan ada rasa pedih dan sakit yang dirasakan oleh si anak saudara. Ini semua apa? Ini semua merupakan pendidikan dini tentang pengorbanan. Ada apa tentang pengorbanan saudara? Karena syariat Islam ini saudara isinya adalah pengorbanan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan semua soal pengorbanan saudara. Kita mulai dari yang pertama, sholat umpamanya. Sudah, sholat adalah pengorbanan tenaga, pengorbanan waktu sudah. Kalau ada orang tidak mau mengorbankan waktunya, dia tidak akan pernah bisa mendirikan sholat sudah. Dia mendirikan sholat karena dia bersedia untuk mengorbankan waktunya. Dia mendirikan sholat karena dia bersedia mengorbankan keluangan waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di pagi hari sholat subuh saudara. Tak kalau orang tidur lelap, tidur nyenyak, lalu asyik dengan tidurnya, tahu-tahu datang waktu subuh, dia mesti bangun, dia mesti sholat. Kan orang tidak punya rasa pengorbanan, nggak bakal bisa dia untuk mendirikan sholat subuh saudara. Jadi sholat merupakan ibadah pengorbanan. Ad-dinul hiyah. Agama adalah pengorbanan. Kemudian kita masuk puasa di bulan Ramadan yang baru saja lalui beberapa waktu yang lalu saudara, juga merupakan pengorbanan.
pengorbanan tenaga kita, pengorbanan energi kita. Kita harus menahan diri dari lapar, dari haus, saudara. Bahkan menahan diri dari berbagai macam yang semula dihalalkan di bulan-bulan lain. Di siang hari bulan Ramadan tatkala kita puasa, enggak boleh kita lakukan itu semua. Apa ini semua? Kalau bukan pengorbanan. Kalau orang enggak mengorbankan tenaganya, enggak mengorbankan energinya, enggak nantinya dia akan berpuasa di bulan Ramadan, saudara. Tanpa pengorbanan, puasa Ramadan tidak akan pernah bisa terwujud dan tercipta. Tanpa pengorbanan, puasa Ramadan tidak akan pernah bisa terlaksana. Lagi-lagi ibadah dalam Islam adalah pengorbanan. Kemudian selanjutnya, saudara, kita membayar zakat tidak lain dan tidak bukan juga pengorbanan. Mengorbankan harta benda kita, saudara. Walaupun zakat harta tidak seberapa, 2,5%, tapi itu penuntutan pengorbanan yang luar biasa, saudara. Berapa banyak manusia-manusia yang bakhil, yang kikir, yang pelit untuk bayar zakat 2,5% saja nggak mau, saudara. Kenapa? Karena memang tidak ada rasa pengorbanan dalam dirinya, saudara. Hanya dengan pengorbanan orang baru mau untuk menginfakkan hartanya, baru mau untuk membayar zakat hartanya. Semua bersumber daripada rasa pengorbanan, saudara. Begitu juga ibadah haji, saudara. Ibadah haji apalagi mengorbankan harta juga, waktu juga, tenaga juga, energi juga. Dia mesti tinggalkan anak istrinya di negerinya, saudara, untuk menunaikan ibadah haji sekian lama, berpisah dengan keluarga, dengan resiko belum tentu kembali pulang, saudara. Itu semua tidak akan pernah bisa terlaksana kalau tidak ada rasa pengorbanan, saudara. Apalagi kalau kita sudah bicara jihad fisabilillah, udah nggak usah diceritain lagi, saudara. Itu merupakan puncak daripada pengorbanan, yaitu pengorbanan nyawa, saudara, pengorbanan jiwa raga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat saja yang ingin saya garis bawahi, ad-din tadhiyah. Agama adalah pengorbanan. Tanpa rasa pengorbanan, tanpa semangat pengorbanan, tidak akan ada satupun ibadah yang bisa kita laksanakan, saudara. Itulah sebabnya anak-anak umat Islam semenjak kecil, saudara, sebelum nanti dia dewasa, sebelum dia sholat, sebelum dia puasa, sebelum dia zakat, sebelum dia jihad, semenjak kecil dididik dulu dengan pengorbanan khitan, saudara. Dipotong bagian tubuhnya, dibuang, darah tertumpah, perih, pedih dia rasakan, saudara. Subhanallah, semua itu supaya si anak semenjak kecil, saudara, tertanam dalam sanubarinya, tertanam dalam jiwanya ruh berkorban, semangat berkorban, rasa berkorban, supaya begitu dewasa dia tidak lagi canggung, dia tidak lagi takut untuk mengorbankan harta benda, jiwa raga, waktu, energi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya ahlan wa sahlan Al Habib Ali bin Ahmadul Attas. Nah, ini hari rasanya saya kumpul dengan keluarga besar Al Attas semua. Ini hari kelihatannya saya dikepung Al Attas ini. Masya Allah. Habib Salim Romleh, Masya Allah. Ya ahlan wa sahlan, ya marhaban. Luar biasa. Pagi ini saya dikepung Al Attas, sebentar lagi habis zuhur saya dikepung bin Yahya, ya. Nah, ini keluarga bin Yahya lagi nunggu di Petamburan, ada 400-500 orang lebih, ya. Enggak tahu nih saya mau diapain bin Yahya. Masya Allah. Alhamdulillah, Habib. Lihat habaib bersatu, bersilaturahmi, halal bihalal, alhamdulillah. Jadi lagi yang khitan yang kita bicarakan tadi, saya hanya ingin menggarisbawahi, khitan adalah syariat pengorbanan. Jadi mau sholat mesti berkorban, mau zakat mesti berkorban, mau puasa mesti berkorban. Sudah bikin acara haul seperti ini pun perlu pengorbanan, saudara. Kalau Habib Zaid, kemudian putra Habib Hamid, Habib Muhsin tidak mau berkorban, haul ini bisa digelar, ya. Nggak, kita nggak bakal bisa kumpul di sini, sudah, karena ini semua butuh pengorbanan. Maka itu saya mau tanya semua yang hadir di sini, untuk Allah dan Rasulnya siap berkorban? Siap. Siap berkorban? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi. Nah, baik, hari ini tadi saya dengar dari Habib Zaid, sebetulnya yang milad bukan hanya Habib Zaid saja. Dari Habib bin Zaid ada 6 orang keluarga Al-Attas ini hari yang merayakan milad, ya, Pak. Masya Allah. Karena itu sebagai penutup sambutan saya, sama-sama kita hadiahkan mereka nasib milad, ya, Pak.
Ayo sama-sama Habib Hanif diiringi. Mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur ya miladik mabrur Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allah Ahad hingga hidup selamat. Mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur miladik mabrur. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur ya miladik mabrur. Sallu ala nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini Habib Zaid milad, Habib Syakir juga milad, ya ikhwan, banyak ini milad al-abdas ini hari. Mudah-mudahan semua panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadah, semua dirahmati Allah, diberkahi oleh Allah, dan semuanya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri ya ikhwan, tadi ada disinggung oleh Habib Muhsin perkara yang sangat penting sekali. Saya minta kepada semua para habaib dan muhibbin, supaya berhati-hati, waspada. Saat ini ada gerakan sistematis, ada gerakan yang sangat sistematis dan masif dilakukan oleh para buzzer menggunakan medsos untuk menyerang seluruh habaib saudara, dengan target membubarkan Rabithah Alawiyah. Nah, jadi hati-hati. Jadi ini luar biasa. Kenapa gerakan ini begitu masif? Karena memang musuh-musuh Islam di Indonesia melihat selama habaib masih eksis di Indonesia ini, selama habaib itu masih memimpin umat di Indonesia ini, maka Indonesia tidak akan pernah bisa diatur oleh negara-negara kafir. Karena jiwa habaib dari zaman ke zaman itu jiwa perlawanan terhadap yang batil, jiwa perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, saudara. Nah, karena itu sekarang ini yang ingin dilumpuhkan adalah Islam. Untuk melumpuhkan Islam di Indonesia, lumpuhkan dulu para habaibnya. Maka itu jangan kaget. Nah, kalau dulu beberapa tahun yang lalu mungkin yang diserang cuma Habib Rizik, dikaki maki, dihina. Hari ini bukan hanya Habib Rizik, semua habaib sudah, semua habaib sudah. Bahkan siang ini saya akan sedikit bercerita di Petamburan nanti, karena ini pertemuan keluarga besar bin Yahya. Kami akan memaparkan serangan terhadap Habib Utsman. Habib Utsman bin Yahya ini dikaji, dihina, difitnah, saudara. Nah, fitnah-fitnah semacam ini nggak boleh kita biarkan. Maaf, saya tidak setuju
kalau ada fitnah-fitnah yang sistematis diarahkan, diserang kepada para habaib, terus habaib diam, nggak boleh ya Allah. Kalau caci maki boleh kita diam. Kalau habaib dicaci maki, dajjal, iblis, setan, dia nggak usah jawab. Kalau salaman itu orang-orang jahil itu semua ya Allah. Kita ini. Tapi kalau serangannya itu sistematis, pakai buku rujukan, seolah-olah dia ilmiah, saudara, juga serang nasabnya. Dia bilang habaib di Indonesia ini semua palsu, enggak. Rekan ya, maka itu kita terima kasih kepada Ar-Rabitatul Alawiyah yang sudah mengeluarkan jawaban singkat, padat, ringkas, jelas, cukup bagus. Dan begitu waladi Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas sudah juga membuat risalah untuk membantah itu. Sudah satu risalah yang sangat bagus, risalah yang singkat tapi luar biasa, Raddun Jamil. Itu merupakan kantor yang begitu cakap dan indah. Dan semalam, kalau tidak salah ya, semalam sudah dilengkapi oleh Habib Hanif lewat podcast, wawancara di Islamic Brotherhood Televisi, IBTV. Silakan pulang ke sini, Anda buka di YouTube channel IBTV, Anda simak yang disampaikan oleh Habib Hanif dan Abdurrahman Al-Attas, yang podcast itu hostnya Habib Salim bin Idrus Al-Attas ya Pak. Jawabannya luar biasa, jawaban-jawaban yang betul-betul masuk ke pokok. Jadi bukan jawaban dengan emosi, bukan jawaban yang terprovokasi, bukan. Tapi jawaban itu dengan ilmu, dengan rujukan, dengan argumentasi yang luar biasa, sangat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka itu sekali lagi kita terima kasih kepada Habib Hanif dan kawan-kawan yang semua sudah melakukan jawaban tersebut. Bagus, memang harus dijawab. Dan saya minta kepada para habaib dimanapun berada, di majelis-majelis mereka juga perlu menjawab. Nggak boleh dibiarkan, ini bisa jadi fitnah. Karena satu kebatilan kalau tidak kita jawab, terus diulang-ulang di medsos, nanti dianggap benar sama orangnya. Nah, ini batil. Katanya habaib itu semua palsu, habaib semua palsu, habaib semua palsu. Diulang-ulang tiap hari di medsos. Jutaan orang yang melihat dan mendengar itu. Kemudian habaibnya nggak menjawab, maka lama-lama itu dianggap benar ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ingat, jawabnya jangan pakai emosi, jawabnya jangan terprovokasi, jawabnya dengan ilmu dan akhlak. Nah, kita doakan mudah-mudahan Rabitatul Alawiyah di bawah kepemimpinan Habib Taufik As-Saqqaf bisa menjadi satu rabitah thayyibah salihah najihah salimah min kulli su' wa min kulli sar wa min kulli makar wa min kulli kaid. Dan kita doakan agar Rabitatul Alawiyah menjadi rabitah makmurah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Doakan juga Habib Hanif dan kawan-kawan yang sudah mengeluarkan kullu juhdi untuk menjawab itu semua, agar panjang umur, diberikan kemenangan, diberikan kekuatan hujahnya, dan semua habaib di Indonesia beserta para pecintanya, para muhibbinnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari trik-trik adu domba yang ingin memecah belah kita semua. Hati-hati, gerakan PKI di negeri kita makin dahsyat. Mereka sudah masuk ke sum-sum sistem, saudara. Mereka mau rompak ini negeri supaya tidak beragama, supaya tidak lagi dengan ulama sebagaimana tadi disampaikan Habib Muhsin. Dan ini gerakan berbahaya. Jadi yuk kita bersatu, kita bergandeng tangan, kita akan hadapi ini semua. Saya dan kawan-kawan sudah bersumpah demi Allah, kami tidak akan tinggalkan umat, kami tidak akan khianati umat, kami tidak akan biarkan umat ini diadu domba, kami tidak akan biarkan umat ini ditindas, diancam oleh siapapun. Kita tetap akan berjuang bersama umat, saudara, sampai tetes darah yang terakhir. Takbir. Siap bersatu, siap bersaudara, takbir, sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Saya atas nama pribadi maupun keluarga, begitu juga keluarga Habib Zaid semuanya, dalam acara halal bihalal sekaligus haul ini meminta kepada semua yang hadir sini tolong maaf segala kesalahan kami. Kalau selama ini hubungan kita, berinteraksi kita, komunikasi kita, pergaulan kita ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik kesalahan yang besar maupun kecil, yang menyakitkan maupun tidak menyakitkan, yang kita terangkan maupun kita sembunyikan, yang kita sengaja maupun tidak sengaja,
yang Anda ketahui maupun yang Anda tidak ketahui. Begitu juga kesalahan-kesalahan baik yang sudah kami minta maaf atau mungkin kami lupa untuk minta maafnya, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga semua yang hadir sini dibukakan oleh Allah pintu maafnya, diberikan oleh Allah pengampunannya, dan kita semua dijadikan orang-orang yang salihin. Itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.